Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahasin. Di episode sebelumnya saya sudah bahasin teman-teman tentang materi barisan aritmatika dan beberapa contoh soal beserta dengan pembahasannya. Nah, buat yang kepo kelanjutan materi barisan dan deret kelas 11, tetap pantengin terus ya channel Bahasinnya, karena di episode kali ini saya mau pindah dulu nih bahasin materi kelas 10. Ya, tepatnya tentang materi fungsi. Yuk kita mulai. Apa sih yang dinamakan dengan fungsi itu? Nah, di sini saya sudah buatkan definisi singkat terkait dengan fungsi atau yang biasa kita sebut dengan pemetaan. Ya, definisinya adalah suatu relasi khusus yang memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu pada anggota kodomain. Nah, berarti di sini fungsi adalah relasi khusus yang mempunyai syarat. Kalau saya boleh kasih clue atau dua clue utama terkait dengan syarat fungsi adalah, nah, setiap anggota domain dengan tepat satu. Oke, ini mungkin bisa dijadikan patokan utama buat teman-teman dalam memahami fungsi di kelas 10 ini. Oke, berikutnya agar lebih paham terkait dengan fungsi itu sendiri, saya akan sajikan beberapa diagram panah ya. Beberapa diagram panah yang nanti bisa teman-teman amati mana sajakah yang merupakan suatu fungsi dan mana sajakah yang bukan fungsi. Oke, ini yang pertama, diagram panah yang akan saya sajikan, kemudian contoh diagram panah yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, di antara 4 sajian diagram panah yang sudah bisa teman-teman lihat semua, saya akan coba kaitkan dengan definisi yang sudah saya bacakan tadi di awal. Nah, yang pertama di sini penekanannya adalah fungsi itu adalah memasangkan setiap anggota domain. Nah, di sini saya coba memberikan pemahaman dulu kepada teman-teman ya. Yang dinamakan dengan anggota domain adalah himpunan yang berada di sebelah kiri. Ya, inilah yang disebut dengan domain yang memiliki anggota di dalamnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat apakah setiap anggota ini memiliki pasangan. Nah, sudah tepat ya. Dari syarat pertama, masing-masing anggota domain ini sudah memiliki pasangan. Nah, kita coba kaitkan apakah syarat kedua tepat satu pada anggota kodomain ini bisa dipenuhi. Kita lihat. Anggota domain 1 memiliki pasangan A di anggota kodomain. Apakah dia memiliki pasangan lain? Tidak ada ya. Ya, artinya dia memenuhi tepat satu. Begitupun juga dengan anggota domain yang kedua memiliki pasangan ke B. Dan juga di sini kita lihat tidak ada pasangan yang lain. Artinya dia memenuhi juga ya, tepat satu. Begitupun juga 3 dan 4. Dia memiliki pasangan yang hanya tepat satu pada anggota kodomain ya. Ini anggota kodomain adalah anggota yang di sisi kanannya, himpunan yang di sisi kanannya ya. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasannya contoh yang saya sajikan di gambar pertama ini bisa kita katakan sebagai fungsi. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke diagram panah yang kedua. Apakah bisa kita katakan juga sebagai fungsi atau bukan fungsi? Nah, kita kembali lagi dari definisi. Kita lihat di anggota domain. Ya, kita sudah melihat semua bahwasanya di anggota domain keseluruhan anggotanya sudah memasangkan. Ya, artinya syarat pertama sudah dipenuhi. Tinggal kita lihat apakah syarat kedua tepat satu di anggota kodomain juga dipenuhi. Yuk kita analisis bersama-sama.
ketika anggota pertama dipasangkan ke A. Ya, di sini kita bisa lihat tepat 1 ya, tidak punya pasangan yang lain. Begitu pula dengan anggota kedua berpasangan dengan B, hanya tepat 1 juga. Kemudian 3 juga berpasangan dengan C, tidak ada pasangan yang lain. Dan yang keempat juga berpasangan ke C juga, tidak punya pasangan yang lain. Nah, di sini ingin saya tekankan ya, bahwasannya pengecoh di anggota 3 dan 4 yang sama-sama memilih C itu bukan menjadi suatu permasalahan dalam menentukan suatu fungsi. Karena kalau kita baca lagi secara definisi ya, memasangkan setiap anggota domain dengan tepat 1 pada anggota kodomain. Secara nggak langsung penekanan kita dalam definisi fungsi ini ya tertuju ada pada domain ya. Dengan kata lain, kita bisa mengabaikan daripada kodomainnya. Oke, masalah di sini C-nya dipilih 2 kali dan juga D-nya tidak memiliki pasangan, itu bukan menjadi suatu permasalahan dalam menentukan fungsi ya. Jadi dititik beratkan hanya pada domainnya saja. Ketika domain itu semuanya sudah berpasangan dan pasangannya sudah tepat 1, maka dapat disimpulkan bahwasanya ini bisa disebut fungsi ya. Oke teman-teman, saya ulangi lagi ya, bahwasanya titik berat fungsi atau bukannya hanya dilihat pada domain. Oke ya, sehingga kita simpulkan bersama-sama diagram yang kedua juga dapat dikatakan sebagai fungsi. Nah, oke, ini saya tulis ulang ya supaya bisa diingat-ingat. Oke, lanjut ke diagram panah yang ketiga. Nah, di sini kita coba lihat di anggota domainnya terlebih dahulu ya, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya memastikan fungsi atau bukannya cukup dilihat dari domain. Nah, kita lihat apakah ada domain yang tidak berpasangan. Nah, di sini 4 menjadi permasalahan yang dipunyai contoh ketiga ini ya. Bahwasanya anggota domain 4 ini tidak mempunyai pasangan pada kodomain. Sehingga inilah yang menyebabkan contoh ketiga ini menjadi bukan fungsi. Oke ya. Nah, ini jadi sudah tahu perbedaannya ya. Jadi titik beratnya hanya di domain ya. Syarat yang tidak dipenuhi 4 tidak mempunyai pasangan. Dan juga jangan lupa ini ada yang terlewat. 3 juga menjadi permasalahan. Kenapa? Karena dia memilih lebih dari 1. Sudah berpasangan dengan C ya kan, tapi 3 juga berpasangan dengan D. Ini artinya sudah melanggar aturan tepat 1 ya. Nah, ini jelas-jelas sudah melanggar 2 syarat utama ya. Anggota domainnya ada yang tidak memiliki pasangan, ditambah lagi ada anggota domain yang berpasangan lebih dari 1, sehingga disimpulkan contoh ketiga dikatakan bukan fungsi. Oke, berikutnya di contoh diagram yang keempat. Di contoh diagram yang keempat, kalau kalian sudah bisa memahami dari 1, 2, dan 3 ya, tidak ada kesulitan yang berarti untuk memahami dan menyimpulkan antara fungsi atau bukan fungsi di diagram yang keempat ini ya. Bahwasanya sudah kita lihat sama-sama di anggota domain 1 dan 4 tidak memiliki pasangan. Itu sudah jelas melanggar aturan fungsi ya. Ditambah lagi di sini anggota domain 3 ini dia berpasangan lebih dari 1 ya, dengan B, dengan C, dan juga dengan D. Sehingga ini sudah jelas bukan merupakan fungsi, bukan fungsi di sini.
Oke, baiklah teman-teman. Ya, dari 4 diagram ini mudah-mudahan bisa meyakinkan pemahaman kalian semua terkait dengan definisi fungsi itu sendiri. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Kita lanjut pembahasan kita terkait dengan istilah-istilah dalam fungsi. Nah, istilah-istilah dalam fungsi ini secara nggak langsung tadi sudah beberapa kali saya sebutkan berulang-ulang ya, bahwasanya ada istilah dengan domain. Kemudian ada istilah lagi yang kedua adalah kodomain. Dan nanti mungkin ada istilah tambahan yang belum sempat tersebutkan sebelumnya. Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan istilah-istilah dalam fungsi ya. Istilah dalam fungsi yang pertama dikenal dengan daerah asal atau domain ya. Tadi yang kita sering sebut di awal itu domain, itu istilah lainnya adalah daerah asal. Kemudian istilah yang kedua ada yang disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, mungkin ini berbeda penulisan saja ya. Ini mungkin kita ambil serapan dari bahasa Inggris istilahnya ya. Jadi menggunakan codomain, secara arti sama ya. Kodomain atau daerah kawan. Dan istilah yang ketiga, nah ini istilah yang baru kita temui ya, yaitu daerah hasil atau istilah lainnya adalah range. Nah, yang dikurungin itu adalah mungkin simbol-simbol dalam matematikanya ya. Domain fungsi df kita simbolkannya, kemudian kodomain fungsi juga kita simbolkan dengan cf, dan range ya, daerah hasil kita simbolkan dengan rf. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan istilah-istilah fungsi ini, saya ingin coba aplikasikan langsung ya. Ingin aplikasikan langsung dengan fungsi-fungsi yang sudah tadi kita bahas bersama-sama. Untuk fungsi yang pertama dulu ya di sini. Fungsi yang pertama kalau kita uraikan, tadi kita istilah pertama sudah mengenal domain fungsi ya. Domain fungsi dari contoh yang pertama ini kalau kita tuliskan anggotanya siapa saja ya. Domain itu sama dengan daerah asal, sehingga kita bisa tulis anggota dari domain contoh pertama adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah anggota daripada daerah asal atau domain. Kemudian untuk kodomainnya kita bisa tuliskan anggotanya siapa saja ya, atau daerah kawannya. Nah, daerah kawan kita lihat tujuan di sebelah kanan, himpunan yang di sebelah kanan. Di sana ada A, kemudian B, C, dan D. Nah, itu adalah anggota-anggota dari daerah kawan atau kodomain. Yang terakhir adalah range fungsi ya. Nah, range itu apa sih? Range itu daerah hasil. Nah, daerah hasil itu kan saya kasih penjelasan tambahan ya. Range atau daerah hasil adalah anggota yang ada hubungannya dengan domain. Artinya anggota kodomain yang dipasangkan oleh anggota domain. Nah, siapa saja nih anggota kodomain yang dipasangkan dari anggota domain? Ya, anggota kodomain yang dipasangkan oleh anggota domain. Nah, kalau kita lihat di sini semua anggota kodomain dipasangkan, sehingga semuanya bisa kita anggap sebagai range atau daerah hasil. Ya, A, B, C, D. Ini juga disebut sebagai range atau daerah hasil karena kebetulan di sini semua anggota kodomainnya dipasangkan ya. Tapi di sini bukan berarti setiap anggota kodomain akan selalu menjadi anggota range, belum tentu ya. Jadi anggota range itu berpengaruh dari domain. Kalau tidak dipasangkan oleh domain, ya artinya tidak akan masuk ke dalam range atau daerah hasil. Nah, lebih jelasnya kita sandingkan dengan contoh yang kedua ya, nanti kita tahu perbedaannya. Nah, di contoh yang kedua ini untuk domain fungsinya anggotanya siapa saja ya, sama ya, 1, ada 2, ada 3, dan juga 4. Kemudian untuk kodomainnya pun sama dengan contoh yang pertama
Di sana ada A, B, C, dan D. Nah, di sini letak perbedaannya berada di range atau daerah hasil. Ya, tepat sekali. Kita tadi sudah berikan penekanan definisi ya, bahwasanya range itu adalah anggota kodomain ya yang dipilih oleh domain. Nah, di sini kita bisa lihat yang dipilih itu hanya A, B, dan C. Sudah jelas di sini D tidak dipilih, artinya D tidak masuk ke dalam range atau daerah hasil. Sehingga range fungsinya hanya kita tulis A, B, dan C saja. Nah, dengan demikian saya punya sedikit istilah ya. Kalau yang namanya kodomain atau daerah kawan itu sudah pasti ya, sudah pasti dia menjadi bagian daripada range atau daerah hasil ya. Tapi kalau range belum tentu itu. Oke ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Kita sudah memahami apa itu fungsi. Berikutnya kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis fungsi ya. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, kita akan mengenal yang dinamakan fungsi injektif atau sebutan lainnya adalah fungsi 1-1. Apa sih fungsi injektif itu? Merupakan fungsi yang anggota kodomainnya hanya mempunyai satu pasangan dari anggota domain. Nah, kalau disajikan dengan diagram panah seperti ini. Nah, di sini sudah jelas ya. Di anggota kodomainnya itu hanya mempunyai satu pasangan. Tidak ada yang dipilih dua kali. Ya. Sedangkan untuk C0 ini bukan menjadi bukan menjadi kewajiban. Bukan menjadi kewajiban harus kosong, boleh kosong. Yang penting syarat utamanya adalah anggota kodomainnya hanya mempunyai satu pasangan dari domain. Ya, berikutnya ada yang kita kenal dengan istilah fungsi surjektif atau nama lainnya adalah onto. Nah, untuk fungsi surjektif ini merupakan fungsi yang seluruh anggota kodomainnya terpasang dengan anggota domain. Nah, ini berbeda dengan fungsi injektif tadi ya. Kalau tadi anggotanya masih ada yang boleh kosong. Sedangkan kalau untuk fungsi surjektif itu anggota kodomainnya harus terpasang semua. Dengan kata lain di sini ya, range fungsinya akan sama dengan kodomain. Contohnya seperti apa sih kalau disajikan? Nah, ini seperti ini nih. Ya, anggota kodomain A, B, C ini semua terpasang. Semua memiliki pasangan dari domain. Sehingga range fungsinya akan sama dengan kodomain. Dengan kata lain, semua kodomain mendapat pasangan dari domain. Mau lebih dari satu pun gak jadi masalah. Ya, yang penting semuanya terpasang seperti itu. Dan yang ketiga kita kenal dengan istilah fungsi bijektif. Nah, nama lainnya ini korespondensi 1-1. Ya, korespondensi 1-1. Nah, kalau kita melihat katanya bijektif, ya ini merupakan gabungan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif dari yang sebelumnya, sehingga pemahamannya lebih mudah kalau kita lihat diagram panahnya. Dengan kata lain, dia berkorespondensi 1-1. Ya, namanya kita sudah kenal sebenarnya saat di kelas 8 kalau kalian ingat. Istilah korespondensi 1-1 ya. Jumlah dari domain akan sama dengan jumlah kodomain. Itu korespondensi 1-1. Oke, teman-teman, itulah pembahasan awal kita di bab fungsi ya. Nah, untuk pembahasan berikutnya kalian tetap pantengin terus channel Bahasin. Karena untuk fungsi inverse dan komposisi fungsi disertai juga tentunya dengan pembahasan soal-soalnya akan saya sajikan di episode berikutnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Bahasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.